dick. Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Shaft. Film ini dirilis pada tahun 2019. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton review film. Film diawali di sebuah mobil di pinggir jalan. Seorang pria yang bernama John Shaft sedang diocehi oleh kekasihnya yang bernama Maya. You're a grown-ass man. Open a fucking checking account. Community dick. Tiba-tiba mereka ditembaki oleh dua orang dari luar mobil. Lalu Shaft keluar dari mobilnya. Ia langsung menghabisi para penembak dan menuju mobil yang di dalamnya tinggal seorang pria. Ia menarik pria tersebut dan mengecek isi dompetnya. Shaft menyebutkan sebuah nama, yaitu Dorgito. What the fuck was that? You said no one would hurt us here. No. Film berlanjut di masa kini. JJ Shaft, putra dari John Shaft, sedang fokus dengan handphonenya. Hampir saja ia tertabrak mobil. Padahal lampu sudah merah dan sebuah mobil mau menerobosnya. Pengemudi itu malah marah-marah terhadapnya. Lalu JJ memfoto plat nomor dari mobil itu. JJ bekerja di markas besar FBI New York di bagian analisa data. Karena kesal terhadap pengendara tersebut, ia membuka aplikasi arsip Departemen Kendaraan Bermotor. Tidak lama kemudian JJ mendapatkan telepon dari seorang temannya yang bernama Karim. Karim mengajaknya bertemu. Ia sedang menuju rumah sakit untuk mengecek kesehatannya dengan dokter favorit JJ yang bernama Sasha. JJ diperintahkan oleh agen FBI yang bernama Fatty untuk masuk ke ruangan. Agen FBI itu memberikan informasi kepada jajarannya. Pihak Gedung Putih menginginkan FBI meningkatkan keamanan cyber atas potensi ancaman teroris. Mereka ditugasi mengawasi Masjid Barasyad Ajam di Harlem dan ulamanya Farid Bahar karena sering bolak-balik ke Afghanistan. JJ mengajukan diri memimpin dalam operasi tersebut, tetapi agen Fatty menolaknya. I'm sorry, I didn't catch that. What did you just say? I am dealing with daily terrorist threats. The worst Selepas bekerja, JJ mengunjungi sebuah bar. Ia bertemu dengan sahabatnya Karim dan juga Sasha. Sasha ikut karena Karim bilang akan pergi nongkrong bersama JJ. Karim bercerita bahwa ia mempunyai bisnis baru mengenai rehabilitasi yang ia dirikan bersama teman-temannya tentara AD. Tujuannya membantu veteran yang baru pulang berperang, masalah kecanduan seperti yang ia alami, lalu mendidik mereka sehingga nantinya mereka menjadi mandiri. Sorry guys, I gotta go. Yeah. Karim mendapatkan sebuah pesan agar segera bertemu saat ini juga. Ia meninggalkan JJ dan Sasha di dalam bar berdua. JJ mengejarnya keluar, lalu mereka pun berpisah. Keesokan paginya ia mendapatkan telepon dari ibunya, memberitahu bahwa Karim telah ditemukan tewas. Lalu JJ dan Sasha ikut hadir di dalam pemakaman Karim. Sasha mencurigai bahwa Karim masih terlibat dengan narkoba. The police found him. I don't care how they found him. But my examination doesn't negate what the police found. To them, he's just another. Malam harinya JJ mencari data mengenai laporan kematian dari Karim. JJ menemukan foto bahwa Karim mati karena overdosis, ditemukan di sebuah jarum suntik di dekat mayatnya. Keesokannya JJ mendatangi TKP di mana Karim mati diduga overdosis karena narkoba. Di sana ia bertemu dengan seorang anak kecil. Tanpa sengaja anak itu melihat foto di dalam HP milik JJ. Ia mengetahui kematian Karim karena overdosis obat milik seorang yang bernama Mani. Anak itu meminta imbalan sejumlah uang untuk informasi mengenai Mani, yang ternyata adalah seorang pengedar ganja dan sarang mereka di sebuah apartemen dekat dengan mereka berada. JJ mendatangi tempat tersebut. Di sana ia melihat banyak pecandu narkoba yang sedang menggunakan narkoba. Ia mencari orang yang bernama Mani. Orang tersebut keluar dari ruangan. And you and me, we ain't friends, are we? Nama aslinya adalah Manuel, hanya temannya saja yang memanggilnya Mani. Ia menunjukkan foto Karim, lalu ia dipukul oleh anak buah Mani. Film berlanjut. JJ berada di rumah sakit di mana Sasha praktik. Ia memberitahu Sasha bahwa ia telah meretas pangkalan data pemeriksaan medis dan mengambil laporan toksikologi awal, mendapatkan laporan mengenai Karim.
yang menurut Sasha kematiannya tidak wajar karena kandungan narkobanya terlalu tinggi. Ia overdosis sebelum selesai memakainya. Kemudian JJ mendatangi kantor ayahnya John Sapp Investigation. Sapp mengetahui JJ saat ini bekerja untuk FBI. Sapp mengejek anaknya dengan berpakaian seperti itu, setiap orang akan mengenalinya sebagai seorang FBI. JJ datang ke tempat Sapp dengan maksud meminta bantuannya dengan bayaran impas atas hak sebagai ayah yang telah menelantarkannya selama 25 tahun. Ia memintanya menyelidiki kasus Karim yang mati karena tidak wajar overdosis dengan kandungan heroin untuk membunuh 10 orang. JJ telah melacak pengedarnya di sebuah apartemen kumuh Jalan Harlem nomor 139. Kasus itu sepertinya menarik untuk Sapp senior. Ia juga menanyakan siapa yang memukul JJ, lalu mereka berdua keluar dari kantor tersebut. Kemudian Sapp menuju Jalan Harlem dan masuk ke dalam sebuah apartemen mendatangi orang yang bernama Manny. JJ menyusul Sapp masuk ke dalam apartemen tersebut. Sapp menghajar dan menembak kaki dari 2 orang anak buah Manny. But what I really wanna know is why you... Tidak lama kemudian Manny datang, tetapi ia langsung melarikan diri ketika melihat Sapp. Ia pun keluar dari apartemen menuju jalan. Sapp menembaknya. Sebuah mobil truk berhenti dan Manny tertabrak oleh mobil truk tersebut. Akhirnya Manny memberitahu bahwa ia pernah melihat Karim bersama klub yang bernama Brother Watching Brother. Dan mereka berdua pergi setelah Sapp mematahkan jari tangan Manny. We're good. Get in the fucking car. JJ berniat mendatangi klub Brother Watching Brother sendiri, tetapi Sapp tidak mengizinkannya. Mereka harus berdua pergi ke sana. JJ dan Sapp sampai di markas Brother Watching Brother. Mereka diajak masuk dan melihat aktivitas di sana dan tidak ditemukan hal yang aneh, lalu mereka meninggalkan tempat tersebut. Why didn't he just come to us? Maybe he was scared to. Scared. Thanks, fellas. Yeah, of course. Appreciate you. Of course. Sapp mengajak JJ ke sebuah tempat yang ternyata di dalamnya adalah sebuah pub. Mereka dugem dan ditemani wanita-wanita malam. Sapp bertemu dengan teman lamanya di dalam pub tersebut. JJ mempunyai petunjuk yang bisa membawanya langsung ke Gordito. Lalu ia membutuhkan informasi seorang yang bernama Eddie Dominguez, seorang pensiunan tentara yang kini bekerja di Brother Watching Brother. Gordito adalah musuh dari Sapp sebelum JJ lahir, dan JJ adalah jalan untuk bisa menemukan Gordito secara langsung. JJ terlihat sedang ada masalah dengan seorang pria, dan di dalam kondisi mabuk tidak disangka ia menghajar orang itu yang membuat Sapp bengong. Lalu Sapp membawa JJ pulang. Di dalam kamarnya JJ meminta tolong kepada Sapp untuk mengambilkan air kelapa di dalam kulkas. Lalu Sapp melihat foto JJ dari balita hingga ia tumbuh dewasa. Keesokannya JJ dan Sapp pergi ke Masjid Arshad. Di dalam JJ bertemu dengan Sasha. Ia memperkenalkan Sapp kepadanya sebagai detektif swasta yang ia sewa dan sekaligus juga sebagai ayahnya. Mereka bertiga masuk ke dalam masjid untuk bertemu dan berbicara dengan seorang yang bernama Anam. Mereka berbicara tentang Karim. Tiba-tiba ayah Anam mengusir mereka bertiga, menyuruh mereka keluar. Mereka berdua pergi ke kantor Sapp. JJ mencoba untuk meretas sistem dari Masjid Rasad Ajam untuk mengetahui tentang kegiatan dari pembangunannya. JJ mendapati info sebuah perusahaan yang bernama Supermercado memberi sumbangan kepada ulama di sana secara langsung. Lalu mereka pun pergi ke perusahaan tersebut. Sapp mendobrak pintu dari ruangan bos Supermercado tersebut. Di sana ada seorang wanita yang bernama Benny yang ternyata adalah bos pemilik Supermercado itu. JJ dipukul olehnya. Sapp langsung mengeluarkan pistolnya. You know this guy? Se parece un come mierda. Lalu Sapp mengeluarkan sebuah dokumen milik orang Puerto Rico. Dalam foto tersebut terdapat Benny dan orang di sampingnya yang bernama Piero Gordito Carrera. Ia adalah pemimpin geng Las Caras, geng terkuat di Harlem sejak dulu kala. Gordito adalah terpidana pembawa narkoba ke lingkungan Harlem pada tahun 1980-an. Yang Sapp bingung apa hubungannya Gordito dengan Farik. JJ beranalisa Gordito memanfaatkan Farik untuk membawa narkoba ke Afghanistan dan Farik mendapatkan uang imbalan atas jasanya tersebut. Yang pertama mereka lakukan adalah mengawasi Benny. JJ telah memasang mikrokamera di meja Benny. Karena hari sudah malam, JJ memutuskan untuk pergi, lalu mengajak makan malam Sasha di sebuah restoran. Di tempat lainnya, Maya, ibu dari JJ, mendatangi seorang pria di restoran untuk makan malam.
Sayangnya ada Sap di sana. Maya pergi ke toilet, Sap menegurnya dan berbicara sebentar. Sekembalinya dari toilet, ternyata Sap sudah bersama dengan pria yang akan berkencan dengannya. Tiba-tiba datang beberapa orang menembaki Sap dan Maya. Seperti pengalaman mereka dulu, Sap membalasnya dengan tembakan. Pacar baru Maya teriak histeris atas kejadian itu. Akhirnya Sap dapat melumpuhkan para penembak tersebut. Sap teringat akan JJ. Maya menyalahkan Sap karena menyeret JJ ke dalam masalahnya. Lalu mereka bertiga pergi menuju restoran tempat JJ dan Sasa makan malam. Datang beberapa orang ke restoran, langsung menembaki JJ dan Sasa. Ternyata Sasa membawa sepucuk pistol di tasnya. JJ memintanya lalu menembakkan ke arah si penembak tersebut. Seorang darinya bermaksud menyandera seorang wanita. Tetapi JJ dengan tepat menembak penjahat itu. JJ mencoba menelpon Benny menggunakan salah satu HP milik si penembak, sambil mengamati monitor dari kamera yang ia pasang di meja kerja Benny. Tidak lama kemudian Maya dan Sap tiba di restoran. JJ memberi informasi kepada Sap bahwa si penembak berkaitan dengan Benny. Buktinya dari HP si penembak ada segudang pesan tentang pengiriman gelap dan juga tentang pengiriman ke Afghanistan. JJ mengajak Sap pergi ke Supermercado Fantastico untuk melakukan penyergapan. Karena kode dari Maya, Sap menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya ke tangan FBI. JJ terlihat kecewa akan keputusan dari Sap tersebut. Keesokan harinya, FBI menangkap Farik Bahar. Salah satu kantor berita menginfokan tim agen FBI menggerebek Masjid Rashad Ajam. Tetapi belum jelas apa yang FBI cari dari sana. Agen Fethi marah kepada JJ karena mengacaukan semuanya dengan konsekuensi dipecat. Lalu menyuruhnya untuk meninggalkan lencana tanda pengenal dan mengkosongkan mejanya. Malam harinya Sap mendapatkan telepon dari temannya mengenai informasi tentang Dominguez. Dominguez orang yang bersih, tidak punya catatan kejahatan, tetapi sepupunya bergabung dengan geng Las Caras dan melakukan pencucian uang yang bernama Benny Rodriguez. Tidak lama kemudian JJ datang dan sedikit mendengar percakapan telepon antara Sap dan temannya. JJ sedikit kecewa dikiranya Sap dengan tulus membantunya, ternyata ia hanya memanfaatkan JJ untuk memecahkan kasusnya sendiri. Lalu JJ pun pergi. Dengan rasa kecewanya, JJ pergi menggunakan taksi menuju rumahnya. Sementara Sap pergi dengan mobilnya. Ia berhenti di sebuah jalan Harlem. Ia pun teringat waktu kejadian dulu saat baku tembak dengan anak buah Gordito. Yang saat itu JJ masih bayi dan duduk sendiri di belakang mobil. Kemudian Sap mendatangi kamar hotel tempat Maya menginap. Ia memohon maaf kepada Maya atas kejadian kemarin di restoran dan juga telah melibatkan JJ dalam kasusnya. Sap menceritakan bahwa JJ lah yang mendatanginya untuk meminta bantuan darinya dalam memecahkan sebuah kasus kematian Karim. Maya pun heran dia bertahun-tahun menjauhkan JJ dengan Sap, akhirnya malah JJ yang mendatanginya. All these years trying to keep him away from this. So, JJ dengan Sasa berada di sebuah tempat yang ternyata mereka sedang menyelidiki Dominguez yang merupakan paman dari Benny. Ia pergi ke luar negeri bersama anggota Brother Watching Brother menemui pasukan dan membawa kendaraan rusak berisi narkoba ke dalam Amerika. JJ lalu mendekat ke sebuah bangunan yang ternyata adalah markas dari Brother Watching Brother yang dipimpin oleh Dominguez. Lalu ia membuka sebuah box panel yang menyatukan kabel untuk membuka pintu. JJ sudah berada di dalam markas. Ia menemukan narkoba di dalam ban bekas yang sudah dipaket-paketkan dan memfotonya untuk dijadikan barang bukti. Ia juga memfoto Dominguez dan dua anak buahnya yang sepertinya sedang berdiskusi membahas sesuatu dan tiba-tiba Dominguez menembak anak buahnya sendiri. JJ pun ketahuan oleh Dominguez. Ia ditembaki dan berlari meninggalkan markas tersebut. Seorang anak buah Dominguez mengejar dan menembakinya. Ia pun dapat lolos dari kejarannya. Tetapi sebuah mobil mengejarnya. Dari sana Sasa memanggil JJ. Sasa disandra oleh Dominguez. Tidak lama kemudian sebuah mobil datang ke tempat tersebut yang ternyata adalah Sap. Ia ditembaki oleh Dominguez dan anak buahnya. Mereka pun pergi membawa Sasa sebagai sandera meninggalkan Sap dan JJ dengan mobil yang penuh tembakan. Polisi pun datang ke TKP karena rasa bersalahnya di waktu dulu Sap datang ke tempat tersebut untuk melindungi JJ dari segala ancaman. Ia menceritakan kepada JJ karena Gordito adalah orang yang membuat perpecahan keluarganya waktu itu. I just gotta get to a computer. I got you. Also, top, but my son needs to book a flight.
You mind if you use? Dengan menumpangi sebuah taksi di mana yang supirnya adalah seorang wanita, mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan senjata yang banyak yang akan digunakan melawan geng Las Caras. Mereka berhenti di depan sebuah rumah lalu Sap pun memasukinya yang pintunya juga tidak dikunci, yang ternyata itu adalah milik rumah ayahnya sendiri yang merupakan kakek dari JJ. Setelah lama tidak bertemu karena Sap memindahkan mereka ke wilayah utara, akhirnya mereka bertemu kembali. Sap pun langsung ke topik pembicaraan, ia membutuhkan banyak senjata dan membuka pintu salah satu ruangan yang di dalamnya tersimpan banyak senjata. Setelah memasukkan semua senjata yang diperlukan ke dalam 2 tas, mereka bergegas pergi dan akan mengembalikan senjata itu kembali. Ternyata ayah Sap ikut ke dalam misi tersebut. Canggihnya lampu rumahnya padam dengan tepuk tangan. Film berlanjut, Sasha dibawa oleh Dominguez ke atas gedung, kemudian datang Gordito bersama 2 anak buahnya. Sap bersama anak dan ayahnya sudah disampai di lobi gedung tempat Sasha disandra. Ayah dari Sap mencoba menantang adu pancos seorang petugas di lobi gedung. JJ mencoba mengoperasikan komputer dan membuat pengaturan dari lift gedung. That shit don't never work in the movies. Di atas gedung, Gordito sedang mengecek kualitas narkoba yang dibawa oleh Dominguez, lalu menyuruh anak buahnya mentransfer sejumlah uang. Sap, JJ, dan ayahnya naik ke atas penthouse dengan menggunakan lift. JJ sudah mengalihkan gambar dari CCTV, katanya mereka tidak akan terdeteksi. Tapi ternyata gangguan sinyal terjadi, mereka pun terdeteksi oleh CCTV. Gordito melihat mereka menuju lantai mereka berada dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Sap. Seluruh anak buahnya mengarah senjata ke dalam lift. Lift pun terbuka, mereka langsung menembak. Yang mereka tembak ternyata kawannya sendiri. Sap, JJ, dan ayahnya lompat masuk ke dalam menggunakan tali dengan memecahkan kaca lalu menembak beberapa orang anak buah Gordito. Lalu mereka pun saling tembak. Sementara JJ tidak berhasil memecahkan kaca dari jendela, ia masih tergelantung di luar. Akhirnya ia dapat masuk melalui jendela yang sudah pecah. Sap meneriakkan Gordito sudah lama tidak bertemu tanpa surat dan telepon. Mereka terus saling tembak. Satu persatu anak buah dari Gordito dan Dominguez dapat ditembak dan dilumpuhkan. Sementara Sasha dibawa oleh Dominguez ke ruangan yang lainnya. JJ mengejarnya lalu mereka berkelahi. Dengan jurus capoeira yang ia kuasai, yang melawan Dominguez yang notabene adalah seorang tentara. Kakeknya melawan yang lain, ia lalu menembak orang itu. Saat menghadapi anak buah Dominguez, ia kesal terhadapnya karena sudah menembaki mobil miliknya, lalu menembak kaki orang tersebut. JJ dibanting oleh Dominguez, tetapi ia menancapkan sebilah kaca ke kaki Dominguez lalu menembaknya. Tiba-tiba muncul Gordito dengan mengarahkan pistolnya ke arah JJ. Ia ingin merenggut satu-satunya yang berharga dari Sap. Untungnya JJ dapat menghindar. Kakek dari JJ melemparkan pisau dan menancap di dada Gordito. Sap pun menembaknya sehingga terlempar memecahkan kaca dan jatuh dari gedung. Di akhir film, dalam sebuah berita, akhirnya Benny, pemilik dari Supermercado Fantastico, ditangkap karena percobaan pembunuhan pencucian uang untuk kartel narkoba. Sampai di sini film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.